Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yordani, NIM 408 dari Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pasar modal. Pertama, pengertian hukum pasar modal yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara investor atau orang yang kelebihan dana dan emiten atau perusahaan publik atau pihak yang kekurangan dana dengan mempergunakan perantara lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, menambah modal usaha, yaitu fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintahan. Lalu yang kedua ada pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan diberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Untuk itu, fungsi pasar modal bisa dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga ada sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. Lalu yang keempat ada sarana menciptakan ketenaga kerja. Fungsi pasar modal bisa menjadi pendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, sarana meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan pada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak ini akan meningkatkan pendapatan untuk negara. Lalu yang keenam ada indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya ada 4 instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah suatu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Lalu selanjutnya ada obligasi. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Tak hanya perorangan atau perusahaan saja yang bisa membuat surat utang yang dibuat setelah mereka meminjam sebuah dana sebagai modal usaha. Negara pun bisa membuat surat utang yang kemudian diperjualbelikan sebagai instrumen pasar modal. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah yang paling ramah untuk dicoba oleh investor pemula. Kita tinggal mempercayakan saja sejumlah dana pada manajer investasi biar mereka yang bekerja untuk mengembangkannya. Kalau performa kurang baik, kita bisa memecatnya dan mengalihkan dana ke manajer investasi lain. Dan reksadana ada 4 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang yang dananya akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang seperti deposito, SBI, dan sebagainya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. 80% dana akan dibelanjakan untuk instrumen investasi berupa sukul dan obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran, di mana investasinya ke saham, obligasi, sisanya pasar uang. Yang keempat, reksadana saham, 80% dana akan diinvestasikan ke produk saham. Lalu selanjutnya ada jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana, Initial Public Offering atau IPO. Pasar perdana adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua, pasar sekunder. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir.
Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara pemerintah dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Lalu yang ketiga, bursa paralel. Bursa paralel adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Pemersatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum pasar modal. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.